Sobat Travelers, di segmennya Traveler Bercerita kali ini saya bersama Zio. Biasa Sobat Astral asik. Iya, kembali lagi ya setelah kita lumayan sibuk masing-masing gitu ya. Dan ada bahasan seru ternyata Eji ya. Iya benar. Bahasan seru karena di hari ini tepat malam satu suro ya. Satu suro, dan kita menggunakan perhitungan Jawa ya. Oh, perhitungan Jawa. Tanggal Okay. 6 Juli sampai hari Sabtu. Oke. Nah, gitu, terus Bang. Kan setahu kita ya Sobat Travelers, kalau malam satu suro itu identik dengan yang aku tahu ya, kayaknya tuh lebih ke horor ya, kayak mistis gitu. Nah, kalau misalkan secara yang benarnya malam satu suro itu sejarahnya, mungkin kan Jio ini orang Jawa di Yogyakarta. Iya, aku orang Jawa guys. Jawa gitu Jawa. ya. Jadi, mungkin lebih valid ya ketika Wong Jawa ini memberitahukan mengenai malam satu suro itu seperti apa sih basicnya ya, awal sejarahnya. Singkat aja. Paling gini Bang, mungkin aku nggak akan memberitahu atau gimana. Ini cuma sharing-sharing aja ya, sepengetahuanku aja gitu kan. Karena kan memang aku sendiri kecil tuh tinggal di Jogja gitu, which is di sana memang tempat ya, maksudnya ya kita tahu lah ya, namanya Jogja itu budayanya kental banget gitu ya Bang ya. Jadi nah, terkait malam satu suro sendiri itu memang di Jawa, di Jogja. Sorry, aku kadang kalau bilang Jogja tuh juga Jawa gitu, karena udah kelamaan di sini ya gitu kan ya. Nah, di Jogja itu memang malam satu suro itu merupakan malam-malam yang salah satu malam yang memang dianggap sakral gitu Bang. Cuman di sini nanti kita akan membicarakan ini itu dalam perspektif yang lebih luas gitu. Lebih luas, ya. Kan kalau misalnya orang menganggap satu suro itu kayak malam yang cekam bingit gitu kan. Nah, memang itu ada salah satu hal atau misalnya mitosnya gitu kan. Nah, sampai ada filmnya loh. Iya, sampai ada filmnya. Jadi kan orang Indonesia atau awam tuh taunya malam satu suro gitu. Iya. Padahal kan ya enggak ya. Coba mungkin Gio. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin nanti akan kayak sharing aja sependek pengetahuanku tentang satu suro ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya sepengetahuanku, malam satu suro itu memang malam pergantian tahun, tapi dalam kalender Jawa dan juga kalender Islam. Nah, kalau kalender Islam kan Hijriah ya, yang kita tahu. Nah, kalau nggak salah itu 1 Muharram. 1 Muharram. Makanya identik dengan pawai obor. Iya, pawai obor kan, kalau misalnya kita di beberapa daerah itu akan ada perayaan pawai obor anak-anak gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, malam satu suro ini memang perhitungannya tuh menggunakan 2 kalender Jawa sama kalender Islam. Nah, tapi nanti di sini itu kan kita hanya akan membicarakan ini disclaimer-nya ya, dalam lingkup kebudayaan kayak gitu ya kan. Namanya juga manusia itu kan dekat sama antropologi gitu ya. Jadi memang yang bisa kita bahas di sini tuh di ranah kebudayaannya aja gitu ya. Frame-nya di situ Bang. Nah, kalau di dalam budaya Jawa itu malam satu suro itu dianggap sebagai malam di mana dulu itu semesta diciptakan. Gitu semesta kan? Iya, semesta diciptakan di tanggal satu suro itu karena menjadi awal gitu kan. Makanya banyak banget orang-orang itu yang menganggap malam satu suro itu menjadi malam yang tanda kutip spesial. Gitu. Oh iya, sorry. Kita juga bisa bilang nih kalau misalnya malam satu suro itu identik dengan, kenapa identik dengan Muharram, karena kan perhitungannya sama-sama menggunakan perhitungan bulan. Nah, kan di Muharram di Islam itu menggunakan bulan, di Jawa itu juga menggunakan bulan gitu kan. Cuman ya memang nanti akan ada perbedaan ya kayak sekarang itu kan ada yang menghitung kalau di Jawa, di kalender Jawa sendiri itu jatuhnya di tanggal 6 ini, tapi kalau di Muslim itu ada yang tanggal 6, ada yang di tanggal 7, tergantung Seninnya gitu ya. Mereka menggunakan metode perhitungan apa kayak gitu kan. Nah, kalau yang di perhitungan Jawa itu jatuhnya di tanggal 6 ini gitu, yang aku tahu gitu kan. Nah, si malam satu suro ini memang benar nih, ada orang yang bilang nih kalau misalnya memang malam satu suro itu cukup mencekam gitu, karena yang orang tuh ya cuman melihat si mencekamnya itu aja, sebenarnya enggak juga, yang lain juga gitu. Padahal kalau misalnya kita di Jogja nih Bang, yang Gio alami gitu ya, yang aku alami dari kecil, malam satu suro tuh bahkan
banyak orang yang di sana kan kita tahu di Jogja itu banyak orang yang masih memegang teguh kebudayaan Jawa termasuk kejawen kayak gitu kan. Nah dan banyak banget orang di Jawa itu yang masih masih menyimpan pusaka-pusaka kayak keris, tombak, bahkan kayak alat musik kayak Jawa kayak gitu, kayak apa ya, gendang, terus yang lain, kendang yang lain, gamelan. Itu mereka masih punya kayak gitu kan. Nah di malam satu suro ini karena dianggap suci, mereka biasanya dimandikan kayak gitu. Mungkin cuci, bukan dimandikan, dicuci untuk menyucikan tanda kutip kayak gitu. Kembali bersihkannya. Nah sebenarnya untuk malam satu suro ini sendiri itu ada yang cukup menarik nih Bang. Menariknya dalam hal apa nih? Nah kalau dari aku sendiri ya kenapa cukup menarik, karena di malam satu suro ini ada mitos-mitosnya juga. Mitos. Terus ada larangan-larangannya juga kayak gitu kan. Nah pamalinya, iya bener, ada tuh. Nah mungkin kita bisa asik nih kalau misalnya kita coba bahas itu gitu dalam perspektifku sebagai orang Jawa gitu, Jawa. Karena ya memang pernah tuh tinggal di Jawa. Dan emang lahir Jawa kan? Iya, emang lahirnya aku di Jogja gitu. Dan ya memang sekarang pindah ke Bandung gitu kan. Cuman memang lahirnya di Jogja. Di Bandung. Nggak jadi kerja maksudnya. Iya. Dan apa ya Bang? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh aja sih tentang malam satu suro ini, kayaknya seru nih Bang. Berarti yang akan kita bahas pertama adalah mungkin mitosnya. Jadi tadi kan ngomongin bakal mitos ya, lebih ke pamali atau hal-hal yang mungkin jangan dilakuin gitu. Apa nih kira-kira di malam satu suro ini, Gio? Nah kalau di malam satu suro ini itu mitos-mitos yang beredar di masyarakat Jawa ya. Jujur aku kurang tahu ya kalau misalnya masyarakat Jawa secara keseluruhan gitu. Yang perspektifku adalah yang ada di Jogja gitu kan. Yang pernah mengalami lah ya. Iya, yang mengalami. Nah, orang-orang yang masih memegang kebudayaan atau kejawen di sana itu masih menganggap malam satu suro itu adalah malam di mana makhluk-makhluk astral, hantu-hantu itu keluar. Karena memang mungkin ya mereka menganggap bahwa energi alamnya itu juga cukup gede gitu, akhirnya makhluk-makhluk itu tuh keluar. Nah sebenarnya kalau misalnya aku berpikirnya gitu ya secara perspektifku pribadi gitu kan, gini nggak sih, kayak yang seakan-akan gini kan makhluk halus itu kan mereka juga memanfaatkan pikiran manusia gitu kan, sugesti karena memang kalau zaman dulu Kang, setauku orang-orang itu kan memang malam satu suro itu kan banyak ritual gitu kan. Nah untuk menakut-nakuti anak kecil terus biar nggak keluar, biar nggak main-main, akhirnya kayak yang kayak ditakut-takuti, ini banyak hantu, banyak ini kayak gitu kan, jadi biar nggak keluar gitu kan. Nah cuman memang ya secara pengalamanku pribadi gitu kan, itu memang aku juga beberapa kali melihat memang kalau misalnya aktivitas makhluk astral saat malam satu suro ini juga cukup kenceng juga nih. Ya tadi kerasa sih kita kita tadi sempat ya di Selamer, kita sempat keliling-keliling gitu ya untuk survei, dan beda sih ke badannya. Ini juga nih efeknya agak-agak gimana gitu. Iya benar. Nah ini emang cukup kenceng aktivitas dari makhluk-makhluk astral gitu kan Bang ya. Karena dari masyarakat secara umum nih, secara awam nih mempercaya ya itu ya, sehingga makhluk astral kan otomatis juga memanfaatkan gitu kan. Karena ya semua sugesti itu ya kuat kan. Nah kira-kira apa yang spesifik yang selain anak-anak harus nggak boleh keluar malam, atau ya sebenarnya yang nggak boleh dilakuin nih kita sebagai dewasa? Sebenarnya gini Bang, nggak cuma anak-anak sih, kalau mitosnya itu semua orang gitu, semua orang itu nggak boleh keluar saat malam gitu kan. Nah setauku mulainya malam satu suro itu tuh mulai dari lepas maghrib nih. Nah lepas maghrib itu udah nggak boleh keluar. Bahkan ada kepercayaan memang orang-orang itu harus menutup pintu, jendela, ventilasi kayak gitu harus ditutup rapat-rapat, karena biar orang itu nggak keluar, maksudnya nggak makhluk astral itu nggak masuk ke gitu ya gitu, nggak masuk ke ini. Nah terus mungkin ada beberapa banyak cerita gitu yang ketika malam satu suro itu ketika keluar itu akan membawa sial kayak gitu kan. Nah itu juga ada beberapa, dulu aku pernah dengar cerita-cerita kayak yang kalau nanti malam saat suro itu kamu keluar nanti kamu bisa kecelakaan, kamu bisa kayak gini ya, ini terlepas dari hantu ya. Nah ya itu ya di luar kendali kita sih, ya nggak sih sebenarnya.
kayak yang ya mungkin karena mindset terus jadi keburu-buru karena takut setan atau apa akhirnya atau apa. Kayak gitu kan. Nah tapi ya kita menghormati aja gitu kan. Selain itu, selain kita diminta untuk menutup pintu rapat-rapat dan yang lain-lain, itu kita juga di masyarakat Jawa itu saat malam 1 Suro itu dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut kayak gitu. Karena bagi kepercayaan orang-orang Jawa, ketika kita memotong kuku, memotong rambut itu saat Suro, itu bisa memperpendek umur. Dan dia dipegang sampai sekarang berarti? Iya, di daerah-daerah tertentu, apalagi orang-orang yang masih memegang kepercayaan Kejawen ya. Gitu. Dan mungkin satu lagi itu larangan yang nggak boleh dilakukan saat Suro itu adalah menikah. Kalau untuk masyarakat Jawa. Tapi emang ada gitu yang nikah pas lagi malam 1 Suro? Setahu nggak ada kan? Karena mereka takut lebih andaikan yang ngerti budaya tiba-tiba, tapi kan mungkin jarang juga ya. Iya. Itu kalau nggak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja aku juga nggak berani komen gimana ya. Karena memang itu efeknya apa sih efeknya? Sebenarnya gini Bang, aku pernah dengar nih, ini disclaimer ya, ini dari apa yang pernah aku dengar gitu ya. Maaf ya kalau misalnya salah, nanti bisa dikoreksi aja di kolom komentar, kita diskusi aja gitu ya Bang ya. Nah, aku pernah dengar ketika malam 1 Suro ini saat Suro itu tuh salah satu hari satu-satunya hari, maksudnya hari di mana Sultan itu menikah secara astral dengan Ratu Kidul. Iya, baru denger sih. Iya, makanya orang-orang lain, maksudnya masyarakat lain itu dilarang melakukan pernikahan di hari itu. Karena sang Sultan ini itu menjadi hari spesial tanda kutip sebagai hari pernikahan antara Sultan dan juga Ratu Kidul secara astral. Nah, makanya nggak boleh. Dan ini disclaimer ya, ini yang cerita yang pernah aku dengar di Jawa gitu kan. Ya aku jujur juga nggak tahu Sultan yang mana gitu ya Kang ya. Ya mungkin di era modern ini aku nggak tahu bagaimana gitu ya Kang ya. Nah itu jadi kalau misalnya nanti mitosnya juga, kalau misalnya nanti ada orang yang menikah di saat malam 1 Suro ini, itu akan membawa kesialan bagi keluarga mereka sepanjang hidupnya gitu. Makanya orang-orang Jawa itu relatif takut untuk menikah saat Suro kayak gini, kayak gitu. Ya Suro itu nanti kayak yang malamnya ini sekarang sama besok. Jadi bukan malam ini tapi manjang gitu. Manjang dua hari itu gitu kan. Ya sebenarnya Suronya itu sendiri tuh ya udah mulai dari sekarang sampai besok maghrib gitu. Maghrib ini sampai besok maghrib kayak gitu. Setahu aku perhitungannya kayak gitu. Berarti kan itu sekedar apa ya, yang umumnya ya, gitu. Mitos-mitosnya sampai ke arah nikah. Nah, terus ada lagi nggak yang kira-kiranya kalau misalkan kan namanya yang di film-film kan, apakah mungkin itu ada yang benar ada yang enggak gitu kan, mengenai lebih ke aktivitas astral gitu. Ya sebenarnya gini Bang, kalau mungkin kalau yang di film itu sendiri kan dia mengejar ke entertainnya ya. Jadi yang dia ambil dari sisi malam 1 Suro itu adalah hal yang mungkin menarik perhatian orang. Nah itu kayak ya kalau dari sisi segi kan kita tadi melihat bahwa malam 1 Suro itu sebenarnya pandangannya tuh luas kayak gitu, nggak cuman masalah hantu yang keluar aja kayak gitu. Nah kalau di film itu kan ya mereka ngambil satu sudut pandang hantu yang keluar ini, yang akhirnya memang menjadi satu kemasan yang sekiranya menarik untuk dibuatkan sebuah film gitu kan. Padahal kalau misalnya kita di Jawa sendiri di Jogja gitu Bang, sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat malam 1 Suro itu banyak loh. Nah positif berarti ya? Iya, jadi karena malam 1 Suro ini dianggap sebagai malam penyucian kayak gitu kan, maksudnya kan ya kan terlahirnya alam semesta itu kan kayak yang seakan-akan terlahirnya kita kembali kayak gitu kan, apalagi untuk menghadapi 1 tahun ke depan gitu kan. Nah, aktivitas-aktivitas masyarakat Jawa yang ya maksudnya yang masih memegang budaya itu sebenarnya tuh banyak banget Bang. Mulai dari ada biasanya tuh ada kayak yang kirap budaya gitu. Kirap ya, pawai lah. Entah itu kirap budaya atau biasanya ada bersih desa Bang. Bersih desa itu dengan itu apa itu? Ya bersih. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah resek desa. Resek desa anjay kayak orang Jawa beneran ya. Jawa Pride ya. Jawa Pride. Merti desa biasanya. Merti desa. Nah itu tuh bersih desa. Jadi bersih desa itu kayak membersihkan desa ini dari
kemungkinan hal buruk yang nanti akan terjadi di setahun ke depan. Jadi kayak membuat satu tolak bala kayak gitu loh. Karena kan ya kita tahu kalau budaya orang-orang Jawa khususnya di Jogja itu kan hidup di antara Gunung Merapi sama Parangtritis pantai gitu kan. Nah, kan terus di sana juga banyak banget masih wilayah hutan dan yang lain. Zaman dulu kan seperti itu gitu kan. Makanya orang-orang itu juga pengen hidup tenang dan damai di 1 tahun ke depan. Akhirnya mereka itu mengadakan kayak persembahan kepada dewa-dewi yang memang dulu dipercaya. Bukan ke bumi tapi lebih ke dewa-dewi. Iya tetap ya sama aja ke bumi. Ke bumi kan itu juga nanti kan mereka juga percaya dewa bumi kayak gitu-gitu kan. Jadi itulah serba-serbi yang kita bahas malam satu syuro ya. Di mana ya ternyata perspektifnya tuh malam satu syuro tidak menyeramkan, tidak segelap yang kita lihat di film, yang kita dengar cerita-cerita. Karena ini langsung fly dari yang orang Jawa langsung yang memang lahir di Jogja, terus mengalami malam satu syuro ya, di mana bagian dari budaya yang nggak terpisahkan gitu. Iya. Dan mungkin buat Zio ada pesan mengenai di malam satu syuro ini, dan ini kan berlaku bukan untuk satu agama tapi buat seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah paling kalau dari aku gini Bang, karena kan di sini kan kita frame-nya tentang budaya ya. Ya aku sih monggo ketika teman-teman semuanya mempercayai tentang malam satu syuro ini atau enggak, terkait mitos, larangan atau aktivitas yang memang biasa dilakukan, mau dipercaya atau enggak ya silahkan. Itu kan perspektif masing-masing, pilihan masing-masing gitu kan. Nah cuman karena kita di sini itu sebagai orang-orang yang hidup di dalam lingkungan sosial, apalagi di Indonesia di mana budayanya itu lebih kental kayak gitu kan. Maksudnya budaya itu tetap hidup di Indonesia gitu ya. Kita juga harus secara arif dan bijak untuk menerima perspektif pandangan-pandangan terkait malam satu syuro itu secara arif gitu. Jadi jangan ketika misalnya kalian nggak percaya atau ada orang lain yang percaya terus ngejudge orang-orang yang mempercayai gitu ya. Udah mengajak ngejudge lagi kayak gitu ya. Itu yang bagi saya itu kurang arif gitu, karena memang yang namanya budaya yang terbentuk itu memang secara alami ada kayak gitu kan, dan berjalan sampai sekarang ya. Seharusnya kita secara bijak ikut menghormati kebudayaan itu. Karena sebagai masyarakat Indonesia kita bisa menganggap bahwa pengetahuan kita atau budaya-budaya yang timbul di satu daerah itu menjadi satu keragaman budaya. Namanya juga Indonesia Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, makanya dari itu kita secara arif, secara bijak harus bisa menerima budaya-budaya, pandangan-pandangan orang-orang, khususnya orang Jawa terkait adanya malam satu syuro ini gitu. Jadi tetap menghargai budaya dan juga ya ini Indonesia gitu, itu kaya gitu. Kaya. Udah ini bagian dari budaya, bagian dari harta budaya Indonesia yang harus dijaga, dilestarikan. Karena bagian serem-seremnya itu hanya bagian pemanisnya lah ya. Iya benar. Gitu. So jadi buat kalian pembahasan malam satu syuro ini kita ambil yang positifnya aja ya kan. Dan pengen tahu lebih jelasnya mungkin bisa main ke Yogyakarta ketika malam satu syuro ya. Bisa merasakan langsung pawai obor. Apalagi biasanya pawai obor. Biasanya ada di keraton itu ada pawai juga nanti. Ada kirap kayak gitu. Berarti ramai di sana ya. Kita di Bandung nggak ada apa-apa, cuman pawai obor doang. Tadi juga beberapa anak-anak ya. Ya itu di perspektif Islam ya. Islam ya. Cuman kalau di Jawa nanti itu lebih kentalnya di perspektif Jawanya gitu. Penasarannya semoga suatu saat kita pas malam satu syuro ada di Yogyakarta terutama ya. Dan tetap nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga dukung Zio dengan video Instagramnya apa namanya? Di @uzio_. Nah itu dia ya. Pokoknya tetap positif dan tetap berkarya untuk jadi yang terbaik. See you. See you. Rahayu.